Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara dan saudari, orang-orang muda, anak-anak, biarawan dan biarawati, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu biasa ke-32 hari ini, baik dalam bacaan pertama dari kitab kedua Makabe maupun dalam bacaan kedua Surat 2 Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan dalam bacaan Injil, sama-sama menegaskan kepada kita manusia tentang perjuangan untuk mencapai kesempurnaan hidup yang layak dalam keabadian surga. Bahwa perjuangan untuk mencapai hidup yang sempurna di surga adalah perjuangan seumur hidup selagi kita masih menghembuskan nafas kita di dunia ini. Setiap persoalan, tantangan, cobaan, rintangan yang diberikan Tuhan untuk kita manusia dalam kehidupan konkret kita setiap hari adalah suatu kesempatan, adalah suatu jembatan hidup untuk kita berjuang sampai pada kepenuhan hidup di surga itu. Tetapi sebagai manusia lemah, banyak kali kita cepat menjadi orang yang putus asa. Kita cepat menjadi orang yang mengeluh, menggerutu terhadap cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang bermunculan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai kesempurnaan hidup dalam keabadian surga, orang harus ikut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Satu-satunya jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita manusia adalah jalan salib kehidupan. Ketika kita menyatakan bahwa diri kita beriman kepada Kristus, maka sejatinya kita harus sanggup untuk pikul salib dalam kehidupan kita setiap hari. Seorang uskup emeritus dari wilayah NTT
sudah sangat tua usianya, dia pernah berkata demikian. Ketika orang bertanya, Monsinyur sudah begitu lanjut usia tetapi masih sangat energik. Dia hanya katakan satu kuncinya. Ketika kita mengikuti Yesus, satu spiritualitas yang harus kita gunakan ketika kita memikul salib kehidupan kita adalah spiritualitas Simon dari Kirene. Seperti apa spiritualitas Simon dari Kirene? Spiritualitas Simon dari Kirene, Yesus yang panggul salib dari rumah Pilatus, Simon dari Kirene tepa di tengah jalan. Dia pikul sejauh dia dapat, selebihnya Yesus kau lanjut terus sampai ke Golgota. Banyak kali kita manusia merasa bahwa diri kita ini kuat, bahwa diri kita ini mampu. Kita lupa mengandalkan Tuhan, juga kita lupa untuk membutuhkan pertolongan dari sesama. Kalau kita gunakan spiritualitas Simon dari Kirene, pasti kita akan kuat, bertahan dalam setiap tantangan dan cobaan yang kita lalui di sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam bacaan pertama kita dengar bagaimana seorang ibu bersama ketujuh anaknya yang mengalami penyiksaan, disiksa sehabis-habisnya, dan mereka bertahan, berjuang dalam teguh dalam iman mereka. Bagi mereka, hidup di dunia adalah suatu pengungkapan pujian mereka untuk kemuliaan Tuhan, persembahan diri mereka untuk menyiapkan diri mereka bagi suatu hidup yang kekal dalam keabadian surga. Maka jangan takut untuk menderita, jangan takut untuk pikul salib dalam kehidupan kita manusia. Baru ada persoalan kecil dalam hidup konkret kita, kita sudah menarik diri, kita sudah cepat putus asa, kita sudah kalah sebelum bertanding. Dan itu semua terjadi karena pikiran kita manusia hanyalah pikiran yang duniawi. Kita belum berpikir untuk menyiapkan sesuatu yang lebih mulia untuk kehidupan surgawi. Dan hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana orang harus berpikir tentang bukan saja hal yang duniawi, tetapi lebih pokok adalah hal yang surgawi. Lewat kisah pertanyaan orang-orang Saduki tentang kebangkitan kepada Yesus. Siapakah orang Saduki itu? Orang-orang Saduki adalah salah satu kelompok aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem. Kelompok aristokrasi. Siapakah mereka itu? Orang-orang aristokrat adalah orang-orang kelas papan atas. Mereka yang punya status, pangkat, kedudukan khusus, sehingga mereka dipandang entah itu sebagai pemimpin religius maupun pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka itulah orang-orang Saduki. Dan orang-orang Saduki ini selalu identik dengan ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan. Mereka selalu tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Bagi mereka hidup manusia berhenti ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Maka mereka menyusun sebuah pertanyaan dan luar biasa. Pertanyaan yang mereka susun untuk diajukan kepada Yesus bukan pertanyaan kaleng-kaleng. Ini pertanyaan yang sangat rumit konteksnya. Satu perempuan menikah dengan 7 bersaudara. Masing-masingnya mati tanpa meninggalkan keturunan. Dan perempuan itu mati. Siapakah yang menjadi suami dari perempuan ini di keabadian surga? Dalam tradisi orang-orang Yahudi, perkawinan harus menghasilkan keturunan. Maka kalau suami meninggal, maka saudara dari suami bertanggung jawab untuk mengambil istri dari almarhum saudaranya supaya melanjutkan keturunan. Dan kalau anak itu dilahirkan dari perkawinan kedua itu, maka anak itu tetap akan diberi nama untuk menghormati atau untuk menjunjung nama keturunan dari saudara pertamanya yang sudah meninggal. Itu lumrah dalam kebudayaan adat orang Yahudi pada masa itu. Dan mereka mengajukan pertanyaan ini, siapakah yang menjadi suami dari sang istri ini dalam keabadian surga? Karena ketujuh-tujuhnya sudah beristrikan dia di dunia, tetapi pikiran mereka dangkal hanya pada hal-hal duniawi. Orang yang dilahirkan kembali dalam keabadian surga tidak kawin dan dikawinkan. Kita manusia ketika berbicara soal kawin dan dikawinkan, telinga kita berdiri.
Kami tidak kawin, tapi kami memberikan banyak wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, persiapan-persiapan yang baik bagi keluarga-keluarga Kristiani untuk masuk kepada hidup berumah tangga yang sejatinya. Dan hari ini mari kita lihat bagaimana konteks tadi, perkawinan dalam kebudayaan orang-orang Yahudi dan perkawinan dalam tradisi Katolik kita, dan bagaimana hidup perkawinan Katolik yang kita hayati dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Perkawinan Katolik, satu tak terceraikan, ratum et consumatum, dimeteraikan dalam ikatan sakramen perkawinan dan disempurnakan dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri. Satu tak terceraikan seumur hidup, seia sekata dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Tetapi yang terjadi selama ini, banyak kehidupan rumah tangga Katolik bubar di tengah jalan. Harus kita akui bahwa kehidupan rumah tangga Katolik itu harus diperjuangkan seumur hidup. Sejak kita mengikrarkan di hadapan imam, di hadapan Tuhan, janji kesetiaan perkawinan kita, maka seumur hidup harus diperjuangkan. Mari kita lihat, sekurang-kurangnya ada beberapa poin-poin penting yang harus kita amini dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan perkawinan Katolik, supaya orang punya gambaran tentang kehidupan surgawi mulai dari dalam rumah tangganya masing-masing. Pertama, sesibuk apapun harus selalu sediakan waktu untuk pasangan. Hal yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Waktu tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan waktu tidak bisa diulang persis sama untuk kedua kalinya. Kalaupun terulang, momennya sudah berbeda. Maka sesibuk apapun kita harus selalu sediakan waktu untuk pasangan. Terlebih khusus waktu untuk ada bersama dalam keluarga. Kelemahan kita, keluarga menjadi hancur karena orang tidak punya waktu untuk ada bersama. Sekurang-kurangnya waktu untuk duduk makan bersama dalam rumah. Orang sibuk dengan karirnya masing-masing. Orang sibuk dengan urusan-urusan pribadinya masing-masing. Orang lupa waktu untuk ada bersama. Penting, kalau kita tidak bisa punya waktu yang paling konkret dalam rumah, sekurang-kurangnya berjuang untuk duduk makan bersama. Karena ketika orang duduk makan bersama, ada hal lain yang diungkapkan di dalamnya. Dan Kristus Tuhan ajar hal yang sama. Kita diundang untuk duduk makan bersama dari meja perjamuan ini. Dan ketika kita duduk makan bersama dari meja perjamuan yang satu dan sama, ada banyak hal yang lahir dari kedalaman hati kita, yang menginspirasi kita, membuat kita tetap satu, solid, kuat. Maka belajarlah untuk biasakan ada waktu makan bersama di rumah. Sekurang-kurangnya, kalau kita tidak punya waktu yang lebih untuk bersama dalam rumah. Dan yang kedua, dengarkanlah dia. Banyak orang sulit untuk mendengarkan. Maka kehidupan rumah tangga itu banyak menjadi morat-marit karena orang sulit untuk mendengarkan. Tuhan menganugerahkan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut. Itu berarti harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapa baru omong di A, Mama sudah melaju sampai di F. Mama baru omong di B, Bapak sudah naik tangan. Itu karena sulit mendengarkan. Seolah-olah mulut ada 2 dan telinga hanya 1, bahkan telinga tidak ada. Maka latih untuk banyak mendengarkan kalau kita mau kehidupan keluarga kita jadi baik. Yang ketiga, saling menerima. Kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga adalah penyatuan dari hal-hal yang berbeda. Kita tidak menyatukan hal yang sama saja, tetapi kita menyatukan 2 pribadi yang berbeda. Dan lebih luas, kita menyatukan 2 latar belakang keluarga yang berbeda. Maka orang harus saling menerima. Tidak hanya menerima yang baik, tetapi menerima juga perbedaan-perbedaan pendapat. Menerima hal-hal yang buruk, menerima hal-hal yang bertentangan, dan bagaimana cara kita berjuang untuk menyatukannya supaya ikatan kehidupan perkawinan, kehidupan keluarga kita tetap solid.
Yang keempat, jangan pendam amarah. Ini penyakit lama manusia. Dendam selalu menguasai kedalaman hati kita manusia. Ketika orang melukai hati kita, tunggu tanggal mainnya. Dendam adalah bom waktu yang selalu siap untuk meledak kapan saja. Dan ketika amarah sudah terlanjur menguasai hati dan pikiran kita, selesai. Semua akan tidak terkontrol ketika amarah itu menyala-nyala. Yang kelima, selalu berusaha untuk ucapkan 3 kata ajaib dalam kehidupan keluarga kita. 3 kata ajaib itu adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Ini 3 kata ajaib yang sangat luar biasa kalau kita perbiasakan setiap hari dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kebanyakan kita manusia lebih suka untuk menyebut kata tolong, karena memang kita manusia lemah. Kita selalu butuh orang lain untuk membantu, menyokong, menolong kita. Tetapi paling lemah orang menyebutkan kata maaf dan kata terima kasih. Orang selalu menganggap bahwa hal-hal yang salah dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga adalah hal-hal sepele dan remeh-temeh. Padahal sangat penting untuk meminta maaf. Ketika orang meminta maaf, bukan hanya hubungan antar jiwa yang dipulihkan, tetapi kita sendiri mengalami kesembuhan dari dalam diri kita. Banyak orang menderita sakit, dirujuk kemana-mana, secara medis dinyatakan tidak ada penyakit. Ternyata karena dia masih menyimpan amarah yang luar biasa dalam hatinya. Dia masih menyimpan dendam yang membara dalam hatinya. Ketika terjadi pengampunan, orang akan mengalami kesembuhan dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Maka jangan memelihara amarah dan dendam berlama-lama dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Yang keenam, saling percaya. Banyak kali kehidupan rumah tangga dan keluarga-keluarga Kristiani menjadi carut-marut karena orang tidak menanamkan sikap saling percaya. Orang selalu menanamkan curiga tanpa sebab. Curiga tanpa sebab. Kenapa orang selalu menanamkan curiga tanpa sebab? Karena kelemahan kita manusia suka berbohong. Sudah jelas-jelas mama baca dari WA pribadi bapak bahwa ada janjian dengan si ini, tapi kita masih sempat-sempatnya berbohong. Maka wajar kalau satu terhadap yang lain selalu menanamkan rasa curiga yang kemudian membuat persoalan-persoalan baru muncul dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang ketujuh, perjuangkanlah cintamu seumur hidup. Kehidupan berumah tangga, kehidupan perkawinan Katolik adalah suatu kehidupan untuk memperjuangkan cinta yang telah dimeteraikan dalam sakramen perkawinan. Dan untuk memperjuangkan cinta, satu-satunya spiritualitas dasar yang dibutuhkan adalah spiritualitas berkorban. Orang harus mampu untuk berkorban. Ketika dia menyatakan kesiapsediaannya untuk merajut hubungan perkawinan dalam rumah tangga, membangun satu ikatan keluarga baru, maka dia harus siap sedia untuk menerima berbagai tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dan tugas dan tanggung jawab itu harus diimplementasikan secara nyata dengan pengorbanan. Tidak ada tugas dan tanggung jawab yang akan terlaksana secara sempurna kalau orang tidak berani untuk berkorban. Yang kedelapan, beda pendapat boleh, tetapi jangan saling menyakiti. Keluarga-keluarga Kristiani kita banyak hancur karena orang tidak bisa menyatukan pendapat yang berbeda itu dengan cara yang harmonis. Tegas dalam prinsip, tetapi harus lembut dalam cara. Perbedaan pendapat itu mutlak, dan sebenarnya orang diperkaya ketika kita menerima pendapat-pendapat yang berbeda dan menyatukannya. Yang paling penting adalah prinsipnya kita pegang teguh secara tegas, tetapi caranya harus selalu lembut, jangan kebalikan. Yang kesembilan, banyaklah membaca supaya kita selalu punya pikiran yang positif tentang kehidupan keluarga kita, dan supaya kita punya wawasan yang lebih luas tentang bagaimana membangun karakter dasar hidup berumah tangga Kristiani yang baik. Banyak orang
enggan sekali untuk membaca. Orang lebih banyak suka untuk menonton. Orang lebih banyak suka untuk menyaksikan, untuk menyimak. Padahal membaca, membuka wawasan kita. Membaca adalah membuka wawasan kita terhadap banyak hal-hal baik yang dapat kita gunakan untuk mempererat kehidupan rumah tangga kita. Ketika orang sudah sulit untuk membaca atau sama sekali tidak membiasakan diri untuk membaca, dia akan cepat pikun. Karena fungsi otaknya ini dibiasakan hanya untuk menonton. Maka kita sekarang dalam menggunakan gadget-gadget kita, terlebih khusus anak-anak muda, jangan hanya searching hal-hal yang untuk ditonton, searching juga hal-hal yang untuk kita baca, untuk memperkaya wawasan kita, supaya otak kita ini tidak tumpul dan lambat laun menjadi pikun cepat sebelum usia tua tiba. Karena kalau orang selalu kurang membaca, maka yang ada dalam dirinya ini hanya pikiran-pikiran negatif tentang orang ini selalu buruk, orang ini selalu buruk. Sulit sekali dia menanamkan pikiran yang positif bahwa istri saya di luar sana baik adanya, suami saya di luar sana baik adanya. Yang ke-10, saling memberi dan melengkapi, bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Pemberian diri yang total dalam kehidupan berkeluarga dan penerimaan yang utuh juga dari apa yang diberikan dalam kehidupan rumah tangga akan menghantar kita untuk sampai pada kepenuhan sukacita perkawinan sampai di keabadian surga. Kelemahan kita manusia, laki-laki biasanya sangat lemah dengan mata. Perempuan biasanya sangat lemah dengan telinga. Laki-laki akan menjadi cepat jatuh ketika matanya melihat yang bening-bening, yang indah-indah, yang mempesona, menawan. Laki-laki pasti akan selalu lemah dan cepat jatuh. Beda dengan perempuan. Perempuan pasti akan cepat jatuh ketika dia menggunakan terlalu banyak telinganya. Dia senang mendengarkan rayuan, puji-pujian, gombalan yang muluk-muluk semuanya. Dan ketika dia sudah termakan oleh rayuan, gombalan, puji-pujian, perempuan pasti akan cepat untuk jatuh. Maka kita harus belajar untuk sekurang-kurangnya tadi hal-hal yang sudah saya uraikan. Belajar untuk menanamkan itu dalam kehidupan rumah tangga kita, dari dalam diri suami dan istri, orang tua dan anak-anak, supaya kehidupan keluarga itu benar-benar teruji kedalaman cintanya dan kesetiaannya bisa dipertahankan sampai pada kehidupan yang abadi di surga. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa orang yang mencapai kehidupan surga yang kekal tidak kawin dan tidak dikawinkan. Gereja mengajarkan ada 3 tingkatan atau 3 model gereja. Yang pertama, gereja yang masih berziarah di dunia ini, yakni kita-kita ini. Kita dinamakan sebagai gereja yang masih berziarah di dunia, yang masih terus memperjuangkan untuk berbuat sedemikian banyak kebaikan sebagai jaminan untuk masuk kepada kehidupan yang abadi di surga. Gereja yang kedua adalah gereja yang menderita atau gereja yang masih dalam proses pemurnian. Gereja mengajarkan kepada kita tentang adanya purgatorium, purgatori, api penyucian. Gereja mengajarkan kepada kita tentang api penyucian supaya mengingatkan kepada kita manusia bahwa tidak mudah untuk mencapai kehidupan yang abadi di surga. Orang harus berjuang seumur hidupnya. Bukan hanya dengan membeli tiket atau karcis lalu kita melompat masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Orang harus selalu memperjuangkan seumur hidupnya segala cara, berbuat banyak kebaikan, supaya orang bisa punya jaminan untuk masuk dalam kehidupan abadi di surga. Dan ketika orang meninggal, orang masih harus dimurnikan. Jiwa-jiwa orang beriman masih harus dimurnikan dalam purgatorium, dalam api penyucian. Dan bulan ini secara khusus dikhususkan untuk mengenang, menghormati, mendoakan mereka. Jiwa-jiwa yang berada di api penyucian, jiwa-jiwa yang terlupakan, jiwa-jiwa dari semua anggota keluarga kita. Satu-satunya yang bisa kita berikan untuk mereka adalah doa. Adalah doa. Maka jangan pernah melupakan
orang tua, dan semua orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah mendahului kita. Kita hanya perlu memberikan doa untuk mereka supaya mereka terbebaskan dari api penyucian. Dan ketika mereka masuk ke dalam model gereja yang ketiga, mereka yang akan mendoakan kita. Model gereja yang ketiga adalah gereja yang berjaya, yakni gereja para kudus. Dan mereka-mereka yang sudah terbebaskan dari api penyucian turut ambil bagian dalam gereja yang berjaya ini. Pada saat inilah mereka mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Kehidupan rumah tangga Katolik, kehidupan keluarga-keluarga Katolik harus selalu diarahkan pada orientasi untuk kepenuhan sukacita yang abadi di surga. Maka kita hidup bukan hidup hanya untuk hari ini, tetapi kita hidup juga untuk sesuatu yang lebih mulia di masa yang akan datang, yakni berjuang untuk mencapai gereja yang berjaya. Seorang bapak selalu sulit untuk bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya untuk aktif dalam kehidupan menggereja. Sangat sulit. Dia lebih suka kalau diajak untuk pergi ke pesta, atau kalau diajak untuk pergi berekreasi. Kalau dipanggil untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, enggan. Kalau dipanggil untuk terlibat dalam ibadah-ibadah di wilayah rohani, enggan. Tapi kalau ada peristiwa kematian, doa-doa arwah atau perayaan-perayaan misa requiem, di mana saja yang dia dengar, dia orang pertama yang akan hadir. Kenapa? Karena dia tahu kalau ada orang mati pasti ada embel-embel yang mengikuti di belakang, yakni orang biasa duduk untuk mete, menjaga arwah, menjaga jenazah. Orang pasti akan bentang meja dan orang mulai duduk, main joker, main remi. Di situ perjudian mulai masuk, main dadu, belum lagi mungkin di belakang ada sabung ayamnya masuk. Maka bapak ini paling hobi, kalau disuruh ke gereja ikut misa tidak, kalau disuruh ikut ibadah apapun tidak. Tapi kalau dia dengar ada orang mati di mana saja, dia pasti akan pergi ke situ. Maka yang ada dalam tempurung kepalanya dan dalam hatinya ini hanya seputar liturgi kematian. Sedangkan liturgi-liturgi yang lain ini tidak ada. Tibalah saatnya dia harus mendampingi anaknya menerima sakramen komuni pertama, sambut baru. Dan peraturan dari gereja, suami dan istri, orang tua wajib mendampingi anak-anak untuk selama masa persiapan hingga nanti tiba saatnya menerima sakramen tubuh dan darah Kristus ini. Maka mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati setiap minggu-minggu persiapan, bapak selalu hadir tepat waktu mendampingi istri dan anak-anak di gereja. Pembinaan-pembinaan semua tidak terlewatkan. Dia setia ikut karena demi anak mau sambut baru tadi. Dan tibalah pada suatu kesempatan misa hari Minggu, pemandu lagu tidak menyiapkan mazmur tanggapan. Maka diangkatlah sebuah nomor lagu untuk pengganti mazmur tanggapan dari Mada Bakti nomor 214. Kita bawa Mada Bakti, boleh dibuka. Mada Bakti nomor 214. Lagu apakah yang tercatat di situ? Bahagia manusia. Kalau kita nyanyikan sekurang-kurangnya begini: bahagia manusia, dan seterusnya. Bapak ini seluruh hidupnya hanya diwarnai dengan liturgi kematian. Maka yang ada dalam pikirannya hanya seputar liturgi kematian. Maka dia salah kaprah ketika pemandu lagu mengangkat Mada Bakti nomor 214. Bahagia, sang bapak langsung sambar dari belakang. Abadi berikan dia. Itu kan lagu kematian, lagu arwah. Salah kaprah si bapak. Kita manusia jangan sampai salah kaprah. Karena Tuhan selalu datang seperti pencuri di malam hari yang selalu tidak kita duga. Dia selalu beri kita banyak kejutan dalam kehidupan kita. Maka kita manusia harus selalu mempersiapkan diri kita. Persiapan diri kita untuk masuk kepada kehidupan yang kekal dimulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing.
Maka tanamkanlah hal-hal baik dalam rumah tangga kita. Jangan enggan untuk hidup secara rohani dan jasmani yang seimbang. Jangan sampai orang terlalu berpikir atau terlalu mendewakan hal-hal duniawi dan lupa pada hal-hal yang surgawi. Dan ketika Tuhan datang menyapa, mengetuk pintu hatinya, dia terkejut. Mari kita siapkan hati kita, bangun komitmen baru kita untuk berjuang, tidak hanya mempertahankan hal-hal yang surgawi, tetapi juga tidak hanya mempertahankan hal-hal yang duniawi, tetapi juga hal-hal yang surgawi dalam kehidupan konkret kita, mulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati niat baik hati kita. Amin.